Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and I hope all of you feel fine, great, excellent, and awesome, and also grateful. And congratulations, all of you have passed in assignment 1. Meskipun ya ada yang dapat bagus 100, ada yang dapat standar, ada yang remedial juga, dan udah remedial luar biasa, bagus, jangan patah semangat, perjalanan kalian masih panjang. Today, come back again with me, Ustadz Subhi Dwi Harjo, as your English teacher in this English meeting. Hari ini kita akan belajar mengenai label. Before that, I have some slide in here. Okay, this one. Let us talk before. We will learn about label. Nah, pasti kalian pernah kan yang namanya belanja di supermarket. Baik itu kalian beli misalnya mie instan ataupun cookies sejenis crackers gitu ataupun yang lainnya. Nah, pasti kan kalian juga melihat di bagian belakang kalau teliti itu ada yang namanya labelnya juga. Itu mencakup beberapa kategori. Nah, we consume various product in our daily life, misalnya food, drink, medicine, and etc. Knowing these products are safe and healthy, we have to check and understand the product label. Nah, itulah mengapa kita harus selalu aware jika membeli sesuatu, baik itu di toko kelontong biasa di samping rumahmu, maupun beli di supermarket. Nah, kalau supermarket di Semarang itu banyak. Kalian bisa ke Ada ataupun ke mana, bukan promosi ya, dan yang lain-lainnya. Itu penting banget untuk mengetahui. Nah, kenapa kita perlu yang namanya itu melihat label dari sebuah produk? What did we learn last time? Nah, kemarin kita juga belajar sedikit mukadimah dari pelajaran label. Nah, sekarang kita belajar tentang lebih mendetail tentang apa itu sih label. Nah, the product label. Nah, what is the product label? Nah, apa sih product label itu? Atau labeling kalau biasanya lebih mudahnya. The product label contains the detailed information of product, such as the ingredient, nutrition fact for food products, serving recommendation for food products, consumption instruction and caution warnings. Nah, ini for drugs atau biasa untuk obat-obatan. And how to store the product. Nah, gimana cara menyimpannya? Nah, ada beberapa jenis label yang cara penyimpanannya itu beda-beda. Misalnya obat itu harus disimpan di dalam keadaan tertentu, nggak boleh sembarangan, misalnya ditaruh di dekat jendela ataupun ditaruh di dekat kompor dan lain-lainnya. Nah, untuk labeling yang bagian food itu juga ada namanya ingredient. Ingredient itu baik medicine atau obat-obatan maupun makanan itu selalu ada di bagian belakangnya. Contohnya ini ada Pop Tarts. Nah, ingredientnya tuh ada. Nanti bisa dicari sendiri yang lebih jelasnya nanti ada. Terus ada nutrition fact. Nah, kalau kalian jeli itu ada nutrition fact-nya, serving recommendation, cara penyajian. Kalau di sini belum terlalu terlihat di Pop Tarts. Nah, terus yang kedua
By reading label, people will know whether the product is good to consume or not. Nah, selagi kita tuh harus yang namanya jeli untuk melihat label. Nah, apakah label itu bagus ataupun tidak. Nah, kalau di Indonesia itu untuk produk bagus atau tidak itu relatif, tergantung kalian tuh sukanya apa. Yang penting itu kalian harus selalu cek yang namanya itu expired date atau tanggal kadaluarsa. Nah, itu penting banget. Jangan kalian makan produk yang sudah usianya itu udah kadaluarsanya udah jauh. Nah, kalau di Indonesia itu kan mayoritas kita muslim, jadi lebih mudah untuk mencari produk yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, kita udah difasilitasi sama yang namanya lembaga, yaitu MUI. Nah, produk ini halal atau enggak ada capnya. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang tinggalnya di luar negeri, yang mayoritas itu bukan muslim. Nah, itu mereka harus lebih detail lagi, apakah produk ini halal atau enggak, mengandung babi atau tidak. Nah, kita bersyukur hidupnya di negara mayoritas muslim. Nah, yang ketiga, most packaged product have label on the back of its packaging. Nah, kebanyakan produk itu memiliki apa namanya tuh, detail produknya itu di bagian belakang. Nah, kalau di depan itu biasanya itu nama dari produk itu, misalnya Pop Tarts. Nah, di bagian depan itu pasti logo Pop Tarts dan lain-lainnya itu lebih dominan. Nah, kalau di bagian belakang itu baru namanya labelnya kelihatan. Nah, sebelumnya kita juga udah belajar yang namanya nutrition fact, beberapa, tapi nggak terlalu mendetail. Nah, ini nanti Ustadz coba jelasin sedikit. Nah, yang pertama itu ini contoh di label yang makanan. On the food products label, we can read the label starting from the nutrition fact. Nah, kita bisa lihat produknya, labelnya itu mulai dari nutrition fact, dari nutrisinya, kandungan nutrisinya. Yang pertama, there is information about serving intake recommendation. Nah, ada informasi cara untuk penyajiannya. Terus kalori per serving, nah misalnya gini, itu di bagian yang di bawah serving size itu kan ada tuh information of servingnya itu 2/32 atau 3 cup, 30 gram, serving per kontainer itu lebih dari 8. Nah, itu bisa buat 8 orang. Nah, amount per servingnya, kalorinya itu ada 120 kalori. Nah, fatnya itu 65. Nah, ini ada the fat and sodium atau garamnya, lemak dan garam. Itu juga tertera. Itu ada. Sodiumnya itu sekitar 0,25 gram, itu sekitar 10%. Nah, kalau fatnya itu lumayan tinggi, sekitar 17%. Nah, kolesterolnya 0, karbohidratnya sekitar 26,9 gram, 5%. Nah, sukrosanya 4%, dan lain-lainnya. Nah, proteinnya juga banyak, ada vitamin A, vitamin B1, B2, vitamin B3, vitamin B6, terus ada folate, ada iron juga. Nah, terus yang tadi berapa? Keempat itu sugar and dietary fiber, itu juga ada. Terus 5 beneficial nutrition. Nah, nih ada di situ. Terus yang keenam, the ingredients that is list by weight. Semakin kanan kandungan bahannya semakin sedikit. Terus yang ketujuh ada additional information of the ingredient that is usually notify the probability of the product having the allergens and the added
preservative. Nah, itu lengkap banget ini. Contoh yang terbilang lengkap itu yang apa namanya itu, warna apa sih itu? Krem kali ya. Checking the total calories. Nah, itu ada consume less than 300 mg of cholesterol. Nah, itu di bagian samping-sampingnya itu ada itunya. Tidak tak jelasin secara mendetail, nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke. Nah, nah ini adalah contoh label dari drug atau medicine, sama aja. Kalau drug itu mostly kebanyakan digunakan oleh American style. Nah, kalau medicine biasanya British, if I'm not mistaken. Nah, ini label dari drug. Yang pertama itu kita tahu nama dari pharmacy name-nya and address itu dari apa pabriknya, namanya local pharmacy. Nah, alamatnya di 123 Main Street, Anytown, USA. Nah, terus ada dokter name-nya juga Dr. C. Jones. Ada drugstore phone number. Nah, itu ada nomor teleponnya. Person field date. Nah, date-nya itu 23 Juni. Ya, Juli. Oh ya, benar Juni. Juni 2009. Nah, ini contohnya itu yang label dari obat-obatan yang dari Amerika. Nah, kalau dari Indonesia itu lebih simpel sebenarnya, nggak usah pakai nama dokternya juga. Terus ada, nah ini ada person who gets this drug. Nah, ini ada apa, pasiennya yang mendapatkan obat ini. Itu namanya Jane Smith. Nah, alamatnya ada tuh 456 Main Street, Anytown, USA. Name of drug-nya, nama obatnya itu amoxicillin. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu kita cuma butuh sakitnya apa, nanti dibantu sama apotekernya. Misalnya kita sakit panas atau flu, nanti akan lebih diarahkan sama ini. Kalau ini udah resep dokter, jadi drugnya. Terus ada instruction about how often and when to take this drug. Nah, ini instruksinya, cara pemakaiannya. Nah, take one capsule by mouth 3 times daily for 10 days until all taken. Nah, ini berarti suruh ngabisin obatnya sampai habis. One capsule by mouth 3 times, 3 kali sehari, sama 10 hari. Number refill-nya nggak terlalu nganu. Nah, ini use before. Nah, ini semua produk label itu selalu ada yang namanya expired date. Bisa pakai expired date, use before, atau best before, bla bla bla, tergantung itunya. Use before itu artinya baik digunakan sebelum 23 September 2012. Cukup lama ya, sekitar 3 tahunan. Nah, ini sama aja. Nih, kalau yang tadi itu um, labeling drugs yang menggunakan resep dokter. Kalau ini enggak, cuman labeling drug doang. Drug fat, active ingredient, aset, aduh nama obatnya susah ya. Acetaminophen. I'm sorry jika salah pengucapannya. Digunakannya untuk the common cold, demam biasa, minor pain and arthritis, muscular ache, headache, backache, toothache, premenstrual and menstrual cramps, temporary reduced fever. Nah, ini obat flu, obat sakit gigi juga. Obatnya macam-macam ini, bisa buat macam-macam. Bahaya, warnings. Nah, pengguna penyakit liver itu nggak boleh. Nah, kalau yang alergi juga itu dari acetaminophen juga nggak boleh. Jadi blister rash dan lain-lainnya.
Ada do not use. Nah, itu ada saran tidak boleh digunakan dengan obat apa. Nah, ini contoh yang detail banget. Direction-nya, nah ini cara pemakaiannya. Dan other information, inactive ingredient, dan lain-lainnya. Ini mostly yang complete and complicated label. Nah, okay. Do you get my point, student? If yes, alhamdulillah. Or no, dilihat lagi itunya, videonya. Atau I don't know, dilihat lagi juga videonya. Oke. Okay. Thank you. And oh ya, saya punya satu apa namanya? Quote. Nah, jadilah yang terbaik versi dirimu. By Anonymous. Nah, jadi jika emang kalian itu bagus di satu bidang, tekuni bidang itu sebaik-baiknya dan jadilah yang terbaik versi dirimu. Misalnya kalian jago matematika, kalian harus jadi ahlinya di bidangnya. Meskipun ada beberapa subjek atau mata pelajaran yang kalian nggak tahu, ya lumrah. Tidak semua orang tuh bisa menguasai semuanya. Tapi jadilah yang terbaik versi dirimu, pasti kamu akan sukses. Thank you very much for your attention. Let's close our meeting by resetting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.